Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan analisis data, statistika, penelitian, penulisan, pendidikan, hingga biologi dan pengetahuan-pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Di video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana caranya melakukan analisis one-way MANOVA menggunakan SPSS. Namun, sebelum saya memulai tutorialnya, saya harap kalian telah menginstal SPSS di komputer kalian masing-masing. Selain itu, saya harap kalian juga telah memahami tampilan umum dari SPSS tersebut. Tujuan saya membuat video kali ini adalah agar kalian mampu melakukan analisis keterpenuhan asumsi sebelum uji one-way MANOVA dilakukan. Kemudian, saya harap kalian juga mampu melakukan uji one-way MANOVA dengan menggunakan SPSS. Begitu pula kalian juga mampu menentukan effect size-nya. Dan bila hasilnya signifikan, kalian juga saya harap mampu melakukan analisis uji lanjut. Dan yang terakhir, kalian dapat melaporkan hasil analisisnya dengan tepat dan lengkap. Lalu, apa itu uji one-way MANOVA? Uji one-way MANOVA kita gunakan ketika kita ingin menganalisis ada tidaknya perbedaan signifikan rata di antara dua kelompok atau lebih pada lebih dari satu variabel terikat. Ya, di sini karakteristiknya adalah lebih dari satu variabel terikat. Ciri data yang dianalisis terdiri atas satu variabel bebas, sehingga dinamakan one-way MANOVA. Kemudian, terdapat minimal dua kelompok data. Dan yang terakhir adalah terdapat lebih dari satu variabel terikat. Bila kita memiliki dua variabel bebas, maka kita akan melakukan analisis two-way MANOVA. Namun, karena variabel bebasnya hanya satu, maka kita menggunakan one-way MANOVA. MANOVA sendiri merupakan singkatan dari Multivariate Analysis of Variance. Nah, di sini multivariat sehingga variabel terikatnya lebih dari satu. Lalu apa saja asumsi yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan analisis one-way MANOVA? Yang pertama adalah terdapat beberapa variabel terikat di data kita yang seluruh variabel terikat tersebut merupakan variabel kontinu. Jadinya variabel terikat tersebut bisa berupa skala interval ataupun rasio. Kemudian terdapat satu variabel bebas yang berupa variabel kategoris. Sehingga data kita dapat terkelompokkan menjadi beberapa kelompok, bisa 2, 3, ataupun lebih. Asumsi yang lainnya adalah independensi observasi, sama seperti analisis-analisis lainnya. Kemudian, juga tidak ada outlier yang signifikan, baik outlier univariat maupun outlier multivariat. Kemudian, kita juga perlu mengecek normalitasnya. Sebenarnya, normalitas yang harus dicek adalah normalitas multivariat. Namun, melakukan analisis normalitas multivariat menggunakan SPSS menggunakan waktu yang banyak dan energi yang juga tidak sedikit, karena membutuhkan langkah-langkah yang juga termasuk rumit. Namun, terkadang banyak peneliti yang menggunakan normalitas univariat sebagai dasar mereka menebak apakah multivariatnya normal juga atau tidak. Kemudian, kita juga harus mengecek linearitas. Linearitas apa nanti akan kita lihat ketika tutorial kita lakukan. Kemudian, kita juga harus melihat apakah varian kovarian kita homogen atau tidak. Dan yang terakhir, tidak terjadi multikolinearitas di antara kedua variabel terikat kita. Oke, sekarang waktunya kita mencoba melakukan analisis MANOVA menggunakan SPSS. Namun sebelum itu, saya berpura-pura setelah melakukan penelitian di salah satu SMA unggulan,
Dan penelitian tersebut saya gunakan untuk melihat apakah penguasaan konsep di antara kelas-kelas IPA itu sama atau berbeda. Nah, penguasaan konsep tersebut saya dasarkan pada dua variabel, yaitu variabel hasil belajar mereka dan literasi sains mereka. Ada 4 kelas yang saya gunakan, yaitu IPA 1, IPA 2, IPA 3, dan IPA 4. Saya ingin tahu apakah di keempat kelas ini penguasaan konsep mereka sama atau berbeda signifikan bila dilihat dari hasil belajar dan literasi sains mereka. Nah, data sudah siap. Sekarang waktunya kita membuka SPSS kita masing-masing. Bila kalian telah membuka SPSS kalian, maka tampilan umumnya adalah seperti ini. Kita disuguhkan oleh window dataset, dan yang diperlihatkan terlebih dahulu biasanya adalah menu data view-nya. Nah, sekarang kita menuju ke variabel view-nya terlebih dahulu. Oleh karena itu, silakan tekan tombol variabel view di sebelah data view. Kemudian, kita masukkan variabel-variabel kita di tampilan variabel view ini. Agar memudahkan kita memasukkan variabel-variabel yang telah kita siapkan tadi, mari kita perkecil tampilan window dataset ini dengan mengklik kotak di pojok kanan atas SPSS kita. Nah, sudah mengecil. Kemudian di Excel kita perkecil juga tampilannya agar kita bisa melihat tampilan SPSS sekaligus tampilan Excel kita. Oke. Di sini variabel yang pertama adalah kelas, kemudian hasil belajar, kemudian literasi sains. Sehingga di variabel view di kolom name bisa kita tuliskan variabel yang pertama adalah kelas. Kemudian di baris yang kedua di kolom name kita tulis HB. Kemudian di baris yang ketiga kita tulis LS. Kemudian di label kita tulis variabel kita secara lengkap. HB adalah hasil belajar, sedangkan LS adalah literasi sains. Di value tidak perlu kita apa-apakan karena kita tidak memiliki data kategoris di variabel terikat kita. Namun, di variabel bebas kita adalah data kategoris sehingga kita perlu memberikan value di baris pertama. Caranya bagaimana? Kita geser kursor kita sehingga berada di sisi kanan kolom value di baris pertama. Kemudian kita klik kiri sekali sehingga akan muncul kotak dialog value labels berikut. Kita beri label berdasarkan kelas-kelas yang kita libatkan di penelitian tadi, yaitu kelas IPA 1 hingga IPA 4. Pertama, kita tulis value 1. Labelnya adalah IPA 1. Kemudian kita klik enter. Kemudian value 2. Labelnya adalah IPA 2. Enter lagi. Value yang ketiga adalah angka 3. Labelnya adalah IPA 3. Dan yang terakhir, value yang keempat, kita beri angka 4 dan labelnya adalah IPA 4. Setelah keempat kelas tersebut kita labeli, kemudian kita tekan tombol OK. Di kolom missing tidak perlu kita apa-apakan, di kolom-kolom juga tidak perlu, align juga tidak perlu. Sedangkan di measure perlu kita atur sesuai jenis skala ukur yang kita gunakan. Di baris pertama adalah kelas, maka measure-nya adalah nominal. Cara mengubahnya adalah kita letakkan kursor kita di sisi kanan di kolom measure di baris pertama, kemudian kita klik kiri sekali. Sehingga muncul beberapa pilihan berikut. Mari kita pilih yang nominal. Kemudian hasil belajar kita pilih skill, sedangkan literasi sains kita pilih skill juga. Nah, kita telah menyiapkan variabel kita. Sekarang waktunya kita menyalin data kita ke data view. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita klik tombol data view di sisi kiri bawah SPSS kita. Kemudian kita kembali ke Excel kita perbesar tampilannya terlebih dahulu. Kemudian kita blok semua data kita. Yang diblok hanyalah angka-angka. Kita tidak perlu memblok judul tabelnya. Sekarang kita blok dari baris pertama hingga baris terakhir yang berisi data penelitian kita.
Kemudian setelah terblok semua, kita tekan Ctrl C di keyboard kita masing-masing, sehingga muncul garis-garis lurus yang bergerak seperti ini. Kemudian kita buka lagi SPSS kita, lalu kita klik kolom pertama baris pertama dengan klik kiri sekali, sehingga di kolom pojok kiri atas berwarna kuning seperti ini. Kemudian kita tekan Ctrl V di keyboard kita masing-masing, sehingga data yang di Excel tadi tersalin di SPSS kita. Data sudah tersalin artinya data sudah siap untuk dianalisis. Namun sebelum dianalisis, mari kita save data ini terlebih dahulu. Caranya mudah, kita tekan tombol berbentuk disket, bergambar disket di bagian atas ini dengan klik kiri sekali. Lalu, kita tunggu kotak dialog Save Data As. Dan kemudian kalian bisa memilih folder yang kalian inginkan untuk men-save dataset tersebut. Misalkan saja, saya memilih folder Manova ini. Setelah folder yang kita tentukan sudah kita pilih, kita bisa mengubah nama dataset dari file kita tersebut. Misalkan saya ingin men-save data ini dengan nama data Manova. Maka di file name kita tuliskan nama file tersebut, data Manova. Kemudian kita klik enter. Sehingga SPSS akan menyimpan dataset tersebut dan secara otomatis window output akan keluar dan menginformasikan bahwa kita telah men-save dataset tadi. Sekarang kita kembali ke view tampilan dari dataset kita. Mari kita perbesar dataset kita dengan mengklik tombol kotak di pojok kanan atas. Oke, data sudah siap, data sudah dianalisis, sudah di-save. Sekarang waktunya kita melakukan analisis. Kita ingin belajar one way Manova, tapi kita ingat tadi ada beberapa analisis asumsi yang perlu kita lakukan sebelum one way Manova kita lakukan. Analisis asumsi yang pertama yang perlu kita cek adalah linearitas. Linearitas apa? Yaitu linearitas di antara kedua variabel terikat kita. Bila kalian melakukan uji Manova dan variabel terikat kalian ada 3 atau 4 atau bahkan lebih, kalian harus mengecek semuanya juga. Apakah setiap variabel terikat tersebut memiliki hubungan yang linier. Nah, di contoh kali ini kita memiliki 2 variabel terikat, yaitu hasil belajar dan literasi sains. Bagaimana cara mengecek linearitasnya? Yang pertama yang perlu kita ingat adalah linearitas di sini yang perlu kita cek adalah linearitas di setiap kelas. Ya, jadinya kalau kalian melakukan penelitian dan penelitian tersebut melibatkan 5 kelompok, maka linearitas yang dihasilkan harus berjumlah 5. Masing-masing kelompok diuji linearitasnya. Di sini kita memiliki data yang berasal dari 4 kelas. Maka tentunya kita membutuhkan linearitas sebanyak 4 hasil. Caranya bagaimana agar kita menghasilkan linearitas di setiap kelas? Kita harus men-split output kita terlebih dahulu. Caranya, kita menuju menu data, kemudian kita pilih split file. Kita klik kiri sekali, sehingga muncul kotak split file berikut. Kemudian, kita pilih compare groups. Caranya dengan mengklik kiri sekali sehingga bundaran biru berpindah posisi di tulisan compare groups. Kemudian di group based on kita perlu masukkan variabel bebas kita yaitu kelas. Caranya kita klik kelas dengan klik kiri sekali. Kemudian kita tekan tanda panah di sisi kiri kotak group based on. Sehingga kelas masuk di kotak tersebut. Setelah melakukan langkah ini, mari kita tekan tombol OK. Sehingga di tampilan outputnya akan muncul laporan sort cases by class dan split file layer by class. Sekarang kita dapat melakukan analisis linearitas di masing-masing kelas. Caranya, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menekan menu Graph di bagian atas. Setelah Graph kita klik kiri sekali, kita menuju Legacy Dialogs.
Kemudian kita pilih scatter garis miring dot. Kita klik kiri sekali sehingga muncul kotak scatter dot berikut. Kemudian di simbol scatter kita klik gambarnya sekali sehingga muncul bingkai hitam di pinggir dari gambar simple scatter. Kemudian kita tekan tombol define sehingga akan muncul kotak simple scatter plot. Di sini kita perlu memasukkan variabel-variabel yang ingin kita lihat apakah ada linearitas atau tidak. Kita tadi memiliki dua variabel terikat yang ingin kita lihat linearitasnya. Kedua variabel ini kita masukkan ke y-aksis dan x-aksis. Terserah siapa yang diposisikan sebagai x, siapa yang diposisikan sebagai y. Misalkan saja literasi sains kita posisikan sebagai x-aksis. Literasi sains kita klik kiri sekali, kemudian kita tekan tanda panah di sisi kiri x-aksis. Sehingga literasi sains masuk di kotak x-aksis. Selanjutnya, hasil belajar kita tekan dengan klik kiri sekali, kemudian tombol di sisi kiri y-aksis kita tekan, sehingga hasil belajar masuk di kotak y-aksis. Setelah itu, kita tekan tombol OK. Dengan melakukan langkah tersebut, kita memerintahkan SPSS untuk membuat scatter plot di keempat kelas yang kita miliki tadi. Prinsipnya, untuk melihat linearitas adalah bila kita melihat adanya garis lurus yang melibatkan hubungan kedua variabel yang kita analisis, maka kita bisa menyimpulkan adanya linearitas di antara kedua variabel tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat scatter plot yang pertama ada kecenderungan garis lurus, sehingga kita bisa menyimpulkan ada linearitas. Begitu pula di grafik-grafik lainnya. Asumsi linearitas telah kita lakukan, sekarang waktunya kita mengembalikan data kita agar tidak tersplit lagi. Caranya bagaimana? Kita klik menu data lagi. Lalu, setelah data kita klik, kita pilih split file lagi. Setelah split file, kita klik akan muncul kotak dialog split file. Dan kita pilih Analyze all cases do not create groups dengan menggunakan klik kiri sekali. Sehingga bundaran hitam berpindah di baris Analysis all cases dan group based on-nya mati seperti ini. Kemudian kita tekan OK. Sehingga di output kita ada informasi split file off. Artinya split filenya telah dimatikan. Asumsi linearitas telah kita analisis. Sekarang waktunya kita untuk menguji atau mengecek asumsi lainnya. Oke, asumsi lainnya yang perlu kita cek adalah apakah data kita ini terjadi multikolinearitas atau tidak. Nah, sayangnya kita tidak bisa melakukan analisis multikolinearitas sendiri. Kita namun bisa menitipkan analisis ini ke analisis yang lain, yaitu analisis regresi linier. Caranya bagaimana? Yang pertama kita tekan menu Analyze. Kemudian kita pilih Regression, kemudian kita pilih Linear. Sehingga akan muncul kotak Linear Regression berikut. Di sini ada dependent, ada independent, sama seperti tadi. Ketika kita membuat scatter plot, kita bebas memasukkan mana yang kita posisikan sebagai variabel bebas, mana yang sebagai variabel terikat. Kita samakan saja dengan linearitas tadi, sehingga di independent kita masukkan literasi sains. Caranya, kita klik literasi sains dengan klik kiri sekali. Kemudian kita tekan tanda panah di sisi kiri kotak independen. Sehingga variabel literasi sains masuk di kotak independen tersebut. Kemudian kita tekan hasil belajar dengan klik kiri sekali. Kemudian kita tekan tombol panah di sisi kiri dependen sehingga variabel hasil belajar masuk di kotak dependen. Kemudian kita klik OK. Akan muncul banyak tabel, namun yang perlu kita baca adalah di tabel model summary ini.
Dan yang kita baca cukup R-square-nya, yaitu koefisien determinasinya. Prinsipnya, bila R-square-nya terlalu tinggi, maka terjadi multikolinearitas. Misalkan di atas 0,8, di referensi lain ada yang menyatakan di atas 0,9. Nah, di sini kita melihat bahwa ternyata R-square-nya moderat ya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Sedangkan nilai R-nya menunjukkan nilai yang lumayan tinggi. Dengan jumlah data yang mencapai 78 atau 80 ya, R yang sebesar ini termasuk R yang tinggi. Nah, di sini kita lihat ya di tabel ANOVA ternyata sig-nya kurang dari 0,05. Secara sederhana bisa kita lihat ternyata kedua variabel terikat kita, yaitu literasi sains dan hasil belajar, berhubungan secara signifikan berdasarkan tabel ANOVA ini. Namun, hubungan tersebut moderat, tidak terlalu tinggi. Multikolinearitas terjadi kalau hubungan kedua variabel terlalu tinggi. Namun, ketika hubungan kedua variabel terlalu rendah atau tidak ada hubungan, maka kita juga tidak diperkenankan melakukan MANOVA. Kita harus mengarahkan analisis kita menjadi ANOVA. ANOVA sebanyak jumlah variabel terikat kita. Jadinya misalkan R-square kita terlalu rendah, maka kita tidak melanjutkan analisis kita menggunakan MANOVA, tetapi kita melakukan 2 kali ANOVA. Sekali ANOVA untuk data hasil belajar dan sekali ANOVA untuk literasi sains. Itu yang berkaitan dengan multikolinearitas. Linearitas sudah kita cek, multikolinearitas sudah kita cek, sekarang kita cek yang lain, yaitu normalitas. Seperti yang saya katakan tadi, normalitas yang sebetulnya diinginkan sebelum MANOVA dilakukan adalah normalitas multivariat. Namun, di tutorial kali ini kita cukup mengecek normalitas di univariatnya. Dengan dasar, bila seluruh data univariatnya normal, bisa kita tebak data multivariatnya juga terdistribusi secara normal. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah kita harus mengingat bahwa normalitas yang perlu dilakukan adalah normalitas di setiap kelas dan di setiap variabel terikat. Setelah kita mengingat catatan tersebut, sekarang kita lakukan analisisnya. Yang pertama, klik Analyze, kemudian Descriptive Statistics, kemudian kita pilih Explore. Kemudian setelah muncul kotak Explore seperti ini, kita masukkan kedua variabel terikat kita ke kotak Dependent List. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, normalitas yang kita inginkan adalah normalitas di setiap kelas. Maka di factor list kita masukkan kelas. Dengan menekan kelas, lalu kita tekan tanda panah di sisi kiri factor list. Kemudian di sisi kanan kita tekan menu plots. Lalu di box plot kita pilih none terlebih dahulu. Di descriptive kita hilangkan centangannya. Kemudian di normality plot with test kita klik kiri sekali sehingga dia tercentang seperti ini. Setelah tampilannya seperti ini, mari kita tekan tombol continue. Lalu kita pilih OK. Kita tunggu, karena seperti biasanya normalitas membutuhkan waktu yang lebih lama di SPSS ketimbang ketika kita melakukan analisis lainnya. Oke. Di sini muncul banyak tabel, namun yang perlu kita lihat di tutorial kali ini adalah tabel test of normality. Kita klik di sisi kiri ada daftar tabelnya, sehingga di sisi kanan akan dimunculkan tabel yang kita inginkan. Nah, di sini ada tabel test of normality yang terdiri atas 2 hasil analisis normalitas, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Kita pilih salah satu saja. Dan dasar pengambilan keputusannya adalah bila nilai sig-nya di atas 0,05 maka data kita normal.
Karena di Kolmogorov-Smirnov ada beberapa data yang nilai signya kurang dari 0,05, kita rujuk saja Sapirowicz-nya. Nah, didasarkan pada Sapirowicz, seluruh kelas memiliki nilai sig di atas 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan asumsi normalitas terpenuhi dengan dasar menggunakan output Sapirowicz. Asumsi normalitas sudah kita cek. Sekarang kita perlu mengecek asumsi yang lain, yaitu homogenitas matriks varians covariance. Nah, asumsi ini bisa kita lakukan bersamaan dengan analisis MANOVA-nya. Oleh karena itu, mari kita langsung melakukan analisis one-way MANOVA tersebut. Caranya bagaimana? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita tekan menu Analyze di bagian atas ini. Kemudian kita pilih General Linear Model. Kemudian kita pilih Multivariate. Kita klik kiri sekali. Sehingga kita disuguhkan oleh kotak multivariate berikut. Di Dependent List kita perlu memasukkan variabel-variabel terikat kita, yaitu hasil belajar dan literasi sains. Caranya, kita klik kiri hasil belajar, kemudian kita tekan tanda panah di sisi kiri Dependent List. Kemudian, kita klik literasi sains juga, dan kita tekan tanda panah di sisi kiri Dependent List lagi. Nah, selanjutnya, kita perlu memasukkan variabel bebas kita di fix factor. Caranya bagaimana? Kita tekan kelas sebagai variabel bebas kita dengan klik kiri sekali. Kemudian kita tekan tanda panah di sisi kiri faktor fix factor. Sehingga variabel bebas kita yaitu kelas masuk di fix factor. Kemudian di sini ada beberapa menu di sisi kanan, ada beberapa yang perlu kita klik dan kita cek. Yang pertama adalah option. Kita klik option dengan klik kiri sekali. Kemudian akan muncul kotak multivariate option berikut. Lalu kita perlu memasukkan kelas ke kotak display min4. Caranya bagaimana? Kita klik kelas dengan klik kiri sekali. Kemudian kita tekan tanda panah di sisi kiri display min4. Kemudian di bagian bawah kita centang compare main effects. Nah, bila versi SPSS kalian 24 ke bawah, maka kotak estimate marginal means ini berada di menu options. Namun, bila SPSS kalian versi 25 ke atas, maka kotak estimate marginal means ini berada di menu yang tersendiri, yaitu menu IM means. Oleh karena itu, silahkan tekan IM means bila versi SPSS kalian 25 atau di atasnya. Selanjutnya, di kotak display, kita perlu mencentang beberapa menu. Yang pertama adalah descriptive statistics. Kita centang dengan mengklik kiri sekali. Kemudian estimate of effect size. Dan yang terakhir adalah homogeneity test. Oke, ketiga itu yang penting yang perlu kita centang. Nah, berbeda dengan IM means tadi, kotak display ini baik di versi 25 ke atas maupun 24 ke bawah selalu ada di menu option. Oke, selanjutnya kita tekan continue. Kemudian, setelah kita melakukan langkah-langkah tersebut, mari kita klik OK. Oke, di sini muncul beberapa tabel dan di sini kita bisa lihat ada kotak box test of equality of covariance matrix. Inilah merupakan output dari asumsi kita tadi, yaitu asumsi homogenitas matriks varian kovarian. Berbeda dengan analisis-analisis lainnya, pengambilan keputusan kita didasarkan pada nilai sig yang batasan nilainya adalah 0,001. Ya, biasanya bila kita melakukan analisis normalitas,
homogenitas, ataupun uji hipotesis seperti ANOVA, ANCOVA, dan uji T, batasan nilai SIK kita adalah 0,05. Namun, khusus box test of equality of covariance matrix, batasan SIK kita adalah 0,001. Kenapa? Karena analisis ini sangatlah teliti. Prinsipnya, bila nilai SIK yang kita peroleh di atas 0,001, maka kita dapat menyimpulkan homogenitas terpenuhi. Namun, bila di bawah angka tersebut, maka kita simpulkan asumsi tersebut tidak terpenuhi. Nah, asumsi-asumsi telah kita cek. Sekarang mari kita lihat hasil analisis MANOVA kita. Ada beberapa tabel. Tabel pertama yang perlu kita cek adalah tabel multivariate test. Multivariate test. Ya. Di sini yang perlu kita baca adalah di kolom baris kelas ini ya. Intercept tidak perlu kita perhatikan, namun yang kelas yang perlu kita perhatikan. Di kelas sendiri yang perlu kita cek adalah di Wix lambdanya. Nanti kita harus melaporkan value-nya, F hitungnya, kemudian DF-nya, kemudian DF galat atau DF error-nya, SIK-nya, dan partial IT square-nya. Bagaimana cara melaporkannya? Kita lihat nanti di bagian akhir video. Selain itu, kita juga perlu melihat tabel test of between subject effects. Nah, di sini kita bisa melihat pengaruh variabel bebas kita, yaitu kelas, terhadap variabel terikat kita yang berdiri sendiri-sendiri, yaitu hasil belajar dan literasi sains. Berbeda dengan tabel multivariat tadi, di tabel multivariat ini kita melihat dua variabel terikat menjadi satu kesatuan, yang tadi di awal kita istilahkan sebagai penguasaan konsep. Sedangkan di tabel test of between subject effect, hasil outputnya terpisah lagi, menjadi univariat lagi, sehingga hasil belajar dan literasi sains terpisah. Sama ini juga perlu kita laporkan sehingga pembaca tahu, dan yang perlu kita laporkan angka-angka pentingnya adalah di DF, DF kelas, dan DF error, kemudian F hitungnya, SIK-nya, dan partial eta square-nya. Pelaporannya sama, nanti akan kita lihat di bagian akhir video ini. Dan yang terakhir, kita perlu melihat pairwise comparison. Nah, pairwise comparison ini kita gunakan ketika nilai SIK di kotak test of between subject effect tadi ada yang nilai SIK-nya kurang dari 0,05. Ya, jadinya baik kotak test of between subject effect maupun di tabel multivariate test, pengambilan kesimpulannya sama-sama didasarkan pada nilai SIK-nya. Bila kurang dari 0,05 maka ada perbedaan signifikan, dan bila di atas 0,05 tidak ada perbedaan signifikan. Dan didasarkan pada tabel test of between subject effect, ternyata hasil belajar memiliki nilai SIK di atas 0,05, sedangkan literasi sains memiliki nilai SIK di bawah 0,05. Sehingga di pairwise comparison kita perlu melihat tabel yang berisikan informasi terkait literasi sains, sedangkan hasil-hasil belajarnya tidak perlu kita lihat. Kita kembali lagi ke pairwise comparison. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, yang berpengaruh signifikan atau berbeda signifikan hanyalah literasi sains, maka kotak hasil belajar ini tidak perlu kita perhatikan. Nah, yang literasi sains ini yang perlu kita perhatikan adalah di kolom SIK-nya. Ini merupakan tabel uji lanjutnya, namun tabel ini masih belum interface banget dengan pembaca laporan kita. Oleh karena itu, kita perlu mengubah tabel ini menjadi tabel yang menjadi lebih ramah terhadap pembaca, sehingga pembaca dengan mudah menangkap ringkasan inti dari hasil uji lanjut kita. Kita pernah membahas bagaimana cara mengubah tabel ini menjadi tabel uji lanjut yang menarik dan mudah dipahami pembaca di video one way dan two way ANOVA. Bisa kalian cek sendiri nanti. Dan karena kita telah melakukan hal tersebut di beberapa video yang lain, yaitu di one way ANCOVA dan two way ANCOVA, maka di tutorial kali ini kita tidak mengulang,
Bagaimana cara mengubah tabel ini menjadi tabel uji lanjut yang juga dilengkapi dengan notasi uji lanjutnya. Bila kalian belum paham terkait bagaimana cara pemberian notasi uji lanjut, silahkan dibuka video one way dan two way ANOVA di channel Ensiklopedia Ahmad Fauzi ini. Oke, kita telah melakukan analisis menggunakan SPSS. Sekarang waktunya kita melaporkan hasil analisis kita. Hasil analisis yang perlu kita laporkan terlebih dahulu adalah hasil pengecekan asumsi-asumsinya. Yang perlu kita laporkan terlebih dahulu adalah linearitasnya. Seperti yang kita lakukan tadi, linearitas kita cek menggunakan scatter plot. Lalu pelaporannya bisa menggunakan redaksi kalimat berikut. Scatter plot dihasilkan untuk menganalisis kelinearitasan hubungan antara literasi sains dengan hasil belajar di masing-masing kelas. Hasil scatter plot menunjukkan bahwa literasi sains dengan hasil belajar memperlihatkan hubungan yang linier, baik di kelas IPA 1, IPA 2, IPA 3, maupun IPA 4. Sehingga asumsi linearitas terpenuhi. Selanjutnya, kita perlu membaca hasil uji normalitasnya. Kita bisa menggunakan kalimat berikut. Uji Sapir-Whorf dilakukan untuk menganalisis kenormalan data hasil belajar dan literasi sains di setiap kelas. Hasil analisis tersebut menginformasikan bahwa data hasil belajar di kelas IPA 1, IPA 2, IPA 3, dan IPA 4 terdistribusi normal. Data literasi sains di kelas IPA 1, IPA 2, IPA 3, dan IPA 4 juga terdistribusi normal. Angka-angka penting di setiap kelas juga perlu kita informasikan. Yang pertama DF-nya kita sampaikan. Kemudian nilai W-nya, yaitu nilai Sapir-Whorf-nya yang bisa kita peroleh dari kolom statistik. Dan yang terakhir adalah nilai sig-nya yang kita laporkan sebagai p-value. Setelah normalitas kita baca, kita laporkan asumsi multikolinearitasnya. Ingat ya, tabel ini kita peroleh dengan menitipkan analisis ke analisis regresi linier. Kita bisa membaca hasilnya dengan menggunakan kalimat berikut. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa literasi sains dan hasil belajar siswa saling berhubungan dan kekuatan hubungannya pada kategori moderat. Dalam kurung R-square-nya 0,074. Kita peroleh angka ini di kotak R-square. Dengan demikian, gejala multikolinearitas tidak terdeteksi. Saya ingatkan lagi ya, bila R-square-nya terlalu tinggi atau bahkan mendekati 100, 0,100 ya, maka dapat disimpulkan bahwa, mohon maaf ya, mendekati 1 ya, bahwa dapat disimpulkan hubungan kedua variabel terikat kita terlalu kuat, sehingga multikolinearitas terdeteksi. Kita tidak bisa atau tidak diperkenankan atau tidak direkomendasikan melanjutkan analisis kita menggunakan MANOVA. Di sisi lain, kalau hubungannya terlalu rendah atau bahkan tidak ada hubungan, maka kita juga direkomendasikan mengubah analisis kita, tidak jadi menggunakan MANOVA tetapi menggunakan ANOVA sebanyak jumlah variabel terikat kita. Setelah itu, kita perlu membaca asumsi homogenitas, yaitu homogenitas matriks kovarian varian. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan redaksi kalimat ini. Nilai box M yang dihasilkan adalah sebesar 16,359 dalam kurung P sama dengan 0,076. Dengan demikian, matriks kovarian antar kelompok diasumsikan sama. Angka 16 ini berasal dari baris box M, sedangkan p-value berasal dari sig. Ingat sekali lagi, berbeda dengan analisis lainnya, nilai sig yang menjadi dasar kita menentukan hasil di tes ini adalah sebesar 0,001, bukan 0,05. Bila di atas 0,001, maka homogenitas terpenuhi. Namun, kalau di bawah 0,001, maka homogenitas tidak terpenuhi.
Selanjutnya, waktunya kita membaca hasil uji hipotesis yang telah kita lakukan, yaitu uji MANOVA-nya. Tabel pertama yang perlu kita laporkan adalah tabel uji multivariat. Dan seperti yang saya katakan tadi, yang perlu kita baca adalah di kotak kelas, khususnya di baris Wix lambda. Cara membacanya seperti apa? Bisa kita gunakan kalimat berikut. Hasil uji multivariat menginformasikan terdapat perbedaan signifikan penguasaan konsep siswa yang berasal dari kelas yang berbeda. Kemudian kita sampaikan nilai-nilai pentingnya. F dalam kurung DF pertama yaitu DF hipotesis sebesar 6, DF yang kedua yaitu DF galat di kolom error DF yaitu sebesar 150, F-nya sendiri sama dengan 104,5999, kita lihat di kolom F. Kemudian kita sampaikan nilai sig-nya sebagai p-value. Ingat ya, nilai sig-nya 0,000, tapi kita tidak bisa melaporkan P sama dengan 0. Sehingga kita tuliskan P kurang dari 0,001. Alasannya apa? Bisa dilihat di video-video saya sebelumnya. Kemudian nilai Wix lambda-nya juga kita sampaikan. Simbolnya seperti ini ya, simbol penulisannya Wix, petik S, kemudian kita simbolkan dengan simbol lambda sebesar 0,037, kita lihat di kolom value. Dan yang terakhir kita sampaikan effect size-nya, yaitu partial eta square-nya, yaitu sebesar 0,807. 0,807 itu effect size-nya besar, sedang, atau rendah. Bisa kalian lihat nanti di video saya yang khusus membahas terkait ragam dan cara pembacaan effect size. Setelah multivariat kita baca, kita bisa melaporkan univariatnya. Kita menggunakan kotak atau tabel test of between subject effect ini, dan kita bisa menggunakan kalimat berikut untuk membaca hasilnya. Nah, ini merupakan sambungan dari kalimat yang tadi ya, sehingga kita menggunakan kata penghubung. Selanjutnya, hasil univariat menunjukkan bahwa perbedaan kelas tidak menyebabkan perbedaan signifikan pada hasil belajar, namun menyebabkan perbedaan signifikan pada literasi sains siswa. Kita sampaikan angka-angka pentingnya. Dan kita lihat yang perlu kita perhatikan hanyalah di baris kelas dan error atau galat. Kemudian DF-nya kita sampaikan, DF pertama di kolom DF, kemudian DF kedua di baris error. Kemudian kita sampaikan F-nya sama dengan 1,327, bisa kita lihat di kolom F. Lalu p-value-nya kita lihat dari kolom sig-nya, sedangkan partial eta square-nya merupakan effect size yang bisa kita lihat di kolom sisi yang paling kanan. Nah, di sini kita lihat bahwa hasil belajar p-value-nya di atas 0,05, sedangkan literasi sains di bawah 0,05. Sehingga yang perlu diuji lanjut adalah literasi sainsnya. Uji lanjut bisa kita lihat berdasarkan tabel pairwise comparison. Namun, ketika kita melaporkan uji lanjut, sebaiknya kita juga melengkapinya dengan data rerata dan standar deviasi masing-masing kelas. Maka kita bisa melihatnya di tabel deskriptif statistik. Bila kalian telah melakukan analisis MANOVA dan di menu option kalian telah menyentang deskriptif statistik, maka di output MANOVA di bagian paling awal atau setidaknya di beberapa tabel awal, kalian akan menemukan tabel deskriptif statistik. Dengan menggunakan dua tabel ini, kita bisa meringkas tabel uji lanjut menjadi tabel seperti ini. Ya, ada kolom kelasnya, ada kolom rerata dalam kurung standar deviasinya, dan ada notasi BNT-nya. Saya ingatkan lagi, bagaimana cara melihat atau menentukan notasi ini bisa kalian lihat di video saya yang membahas one way dan two way ANOVA. Di kedua video tersebut, saya jelaskan langkah demi langkah memberikan notasi di tabel rangkuman uji BNT. Oke, demikian cara pembacaan hasil uji asumsi dan uji hipotesis ketika kita melakukan analisis one way MANOVA menggunakan SPSS. Di video selanjutnya, kita tetap menganalisis multivariat, namun multivariat yang dilengkapi oleh data kovariat. Sehingga kita akan melakukan analisis MANCOVA.
Bagaimana cara melakukannya dan bagaimana cara melaporkannya, silakan lihat di video saya selanjutnya. Demikian video saya kali ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.